Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royan dari kelas 3B. Hari ini saya akan menceritakan perjuangan Jenderal Sudirman. Royan mulai ya. Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya bernama Karsid Kartawiraji, merupakan seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas. Ibunya bernama Siem, keturunan dari Wedana, Rembang. Sejak kecil, Sudirman diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Sudirman tidak diberitahu bahwa Cokro Sunaryo bukanlah ayah kandungnya sampai ia berusia 18 tahun. Saat berusia 7 tahun, Sudirman terdaftar di sekolah Peribumi. Sudirman dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa. Pada tahun ke-8, Sudirman pindah ke sekolah menengah Wirotomo. Setelah sekolah Taman Siswa ditutup oleh organisasi sekolah liar karena diketahui tidak terdaftar. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya ke HIK, Sekolah Guru Muhammadiyah di Solo, tetapi tidak sampai tamat. Selama menempuh pendidikan di sana, ia turut serta dalam kegiatan organisasi pramuka. Pada tahun 1936, Sudirman menikahi Alfia, mantan teman sekolahnya, dan putri seorang pengusaha batik kaya bernama Raden Sastromojo. Setelah menikahi, Sudirman tinggal di rumah mertuanya di Cilacap agar ia bisa menabung untuk membangun rumahnya sendiri. Sudirman dan Alfia dikaruniai 3 orang putra dan 4 orang putri. Pada tahun 1936, Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di Sekolah Dasar Muhammadiyah. Ia kemudian mengabadikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah Cilacap dan memandu organisasi pramuka. Sebagai guru, Sudirman mengajarkan murid-muridnya pelajaran moral dengan menggunakan contoh dari kehidupan para rasul dan wayang tradisional. Meski bergaji kecil, Sudirman tetap mengajar dengan giat. Dalam beberapa tahun, Sudirman diangkat menjadi kepala sekolah meskipun tidak memiliki jasa. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Pada zaman penjajahan Jepang, tepatnya pada tahun 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya masyarakat, Sudirman dijadikan sebagai komandan dan dilatih bersama orang lain yang pangkatnya sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata dari pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah Indonesia mengikrarkan proklamasi pada tahun 1945, Jenderal Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas. Dilakukan setelah mendirikan divisi lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas sesudah TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Pada tanggal 12 November tahun 1945 dan pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih menjadi sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November, Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan di Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nika Belanda. Dari bulan November sampai Desember pada tahun 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin karena berhasil memperoleh kemenangan. Pada pertempuran ini Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada tanggal 18 Desember tahun 1945, Sudirman resmi
menjadi Panglima Besar TKR. Setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang sejumlah pasukan yang diperintahkan, Sang Jenderal Sudirman menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam perjanjian Linggarjati dan perjanjian Riville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman juga menghadapi upaya kudeta kepemimpinan pada tahun 1948. Pada Desember tahun 1948, Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer kedua Belanda dan terjadi di Yogyakarta beserta kelompok kecil tentara dan dokter pribadinya. Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan bergerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri. Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949 oleh Presiden Soekarno. Pemberontakan di Kota Madiun dan ketidakstabilan politik sedang berlangsung melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tahun 1948, Sudirman diagnosis mengidap penyakit tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November tahun 1948, paru-paru kanannya terpaksa dikempeskan lantaran sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panterapi Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember tahun 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi panjang selama beberapa bulan dan berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada Desember tahun 27 Desember pada tahun 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu ia akan menjadi Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Meskipun sedang sakit, selang beberapa bulan, tepatnya pada jam 6:30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Kabar duka ini dilaporkan dalam sebuah siaran khusus RRI. Jenazah Sudirman disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari. Jenazah Sudirman dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki, sementara kerumunan pelayat sepanjang 2 km mengiringi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup di sini dulu ya ceritanya, teman-teman. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita dan lebih semangat lagi belajar di rumah, walaupun belajarnya harus dari rumah. Semoga pandemi ini secepatnya berakhir agar kita bisa belajar di sekolah dengan baik. Merdeka, merdeka, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.